Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Agung Slamet Soekardi ME selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mengenai permintaan dan penawaran dalam pasar, baik secara konvensional maupun Islam. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Muhammad Saiful Rijal dengan NIM 2020610074. Yang kedua yaitu Fahrisa Meliana dengan NIM 2020610083. Yang ketiga yaitu saya sendiri Rizka Wulandari dengan NIM 2020610091. Yang keempat yaitu Almaida Nurul Hasanah dengan NIM 2020610099. Yang pertama yaitu pengertian permintaan. Permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu, pada tingkatan pendapatan tertentu, dan dalam kurun waktu tertentu. Supaya lebih akurat, kita dapat memasukkan keterangan permintaan secara rinci. Misalnya, ketika berbicara tentang permintaan sebuah produk pakaian di daerah Kudus, kita berbicara tentang berapa jumlah pakaian yang akan dibeli pada berbagai tingkat harga dalam satu waktu tertentu, baik per bulan maupun per tahun. Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa permintaan adalah jumlah barang dan jasa yang diminta seseorang atau individu dalam waktu tertentu pada berbagai tingkatan harga. Selanjutnya yaitu pengertian dari penawaran. Penawaran adalah barang atau jasa yang ditawarkan pada jumlah dan tingkat harga tertentu dalam kondisi tertentu. Penawaran juga merupakan salah satu faktor yang menentukan berapa banyak sebuah barang yang dihasilkan dan berapa harga yang digunakan untuk barang tersebut ketika dijual. Di pasar, suatu barang atau jasa yang ditawarkan dengan harga yang tinggi dan laku merupakan harapan setiap produsen. Harapan utama seorang produsen adalah memperoleh laba yang sebesar-besarnya dengan menggunakan modal yang kecil untuk menghasilkan barang atau jasa yang laku keras di pasaran. Selain itu, masalah kualitas barang atau jasa yang dihasilkan sering menjadi permasalahan saat ini. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Almaida Nurul Hasanah. Konsep permintaan dan penawaran dalam perspektif ekonomi Islam. Konsep permintaan dalam Islam menilai suatu komoditi, barang atau jasa tidak semuanya bisa dikonsumsi maupun digunakan. Dibedakan antara yang halal dengan yang haram. Oleh karena itu, dalam teori permintaan Islam membahas permintaan barang halal, sedangkan dalam permintaan konvensional semua komoditi dinilai sama, bisa dikonsumsi dan digunakan. Sedangkan teori penawaran adalah teori yang menerangkan sifat penjual dalam menawarkan barang yang akan dijual. Bahkan sepanjang dan pergeseran kurva penawaran perubahan dalam jumlah yang ditawarkan dapat berlaku sebagai akibat dari pergeseran kurva penawaran. Dengan kata lain, definisi penawaran bisa juga dijelaskan dengan proses atau gejala substitusi pada umumnya sumber dan teknik produksi yang digunakan oleh seorang produsen yang digunakan untuk memproduksi berbagai macam dan jumlah produk. Elastisitas permintaan dan penawaran. Dalam hukum permintaan disampaikan bahwasanya jika harga suatu barang mengalami penurunan, maka permintaan suatu barang akan mengalami peningkatan. Elastisitas harga permintaan bertujuan untuk mengukur jumlah perubahan permintaan barang terhadap perubahan harga barang tersebut. Yang kedua yaitu menghitung elastisitas harga permintaan. Berikut adalah cara untuk menghitung elastisitas harga permintaan. Elastisitas harga permintaan sama dengan perubahan persentase jumlah permintaan dibagi perubahan persentase harga. Jumlah permintaan suatu barang berhubungan terbalik dengan harga karena jumlah permintaan memiliki tanda yang berlawanan dengan perubahan persentase harga. Elastisitas harga yang lebih besar memiliki respon yang lebih besar dari jumlah permintaan terhadap harga.
Untuk menghitung perubahan persentase dan elastisitas dapat menggunakan metode titik tengah. Metode titik tengah ini memberikan jawaban yang sama dengan tidak melihat arah perubahan, sehingga metode ini digunakan dalam menghitung elastisitas harga permintaan antara dua titik. Yang ketiga, macam-macam kurva. Kurva permintaan diklasifikasikan berdasarkan elastisitasnya, karena elastisitas dalam hal ini mengukur perubahan jumlah permintaan suatu barang terhadap perubahan harga barang. Dalam kurva permintaan ada aturan-aturannya, yaitu jika kurva memiliki permintaan semakin landai melewati suatu titik, maka elastisitas harga permintaan semakin besar. Berikut macam-macam kurva permintaan. Yang pertama, permintaan elastisitas sempurna. Yang kedua, permintaan inelastis. Yang ketiga, elastisitas permintaan. Yang keempat, permintaan elastis. Yang kelima, permintaan elastisitas sempurna. Elastisitas penawaran. Seorang produsen akan menjual banyak barang ketika harga barang tersebut naik, namun dengan syarat jika harga dari bahan baku tersebut mengalami penurunan. Dalam elastisitas penawaran ini, kita akan membahas beberapa hal, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, elastisitas harga penawaran dan faktor-faktor yang menentukan. Dalam hukum penawaran dijelaskan bahwasanya semakin tinggi harga suatu produk, maka semakin banyak jumlah penawaran terhadap produk tersebut. Elastisitas harga penawaran bertujuan mengukur perubahan jumlah penawaran ketika terjadi kenaikan harga. Yang menjadi penentu dari elastisitas harga penawaran adalah waktu. Yang kedua, menghitung elastisitas harga penawaran. Berikut adalah cara untuk menghitung elastisitas harga penawaran, yaitu elastisitas harga penawaran sama dengan perubahan persentase jumlah penawaran dibagi perubahan persentase harga. Yang ketiga, macam-macam kurva penawaran. Dalam kurva penawaran terlihat respon dari jumlah penawaran suatu barang terhadap harga barang tersebut. Berikut macam-macam kurva penawaran. Yang pertama, penawaran inelastis sempurna. Yang kedua, penawaran inelastis. Yang ketiga, elastisitas penawaran unit. Yang keempat, penawaran elastis. Yang kelima, penawaran elastisitas sempurna. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, yaitu Fahrisa Meliana. Selanjutnya, penawaran, permintaan, dan kebijakan pemerintah. Dalam pengendalian harga jangka pendek, misalnya kasus pemilik mempunyai sebuah apartemen untuk disewakan dan pemilik tidak bisa mengubah jumlah secara instan seiring dengan persaingan pasar dan kondisi pasar. Mengingat pencari sewa yang terdapat di kota-kota tidak mudah dibanding dalam jangka pendek, karena orang-orang biasanya harus menyesuaikan dulu dengan lingkungan sekitar untuk mencari tempat tinggal. Oleh sebab itu, permintaan dan penawaran rumah dalam jangka pendek relatif inelastis. Salah satu efek utama dari jangka pendek yaitu pengurangan sewa. Dalam kondisi jangka panjang berbeda dengan jangka pendek. Pada jangka panjang, pembeli dan pemilik sewa memikirkan harga pasar yang diikuti pada harga pasarannya. Dalam proses penawaran, pemilik
menanggapi harga sewa yang terbilang rendah, yaitu dengan cara tidak membuat apartemen baru. Sedangkan dalam proses permintaan, harga sewa yang terbilang rendah membuat orang untuk menemukan apartemennya sendiri agar tidak bersama dengan orang lain, sehingga dapat menimbulkan banyak orang untuk memilih tempat tinggal di kota. Oleh sebab itu, permintaan dan penawaran lebih elastis dalam jangka panjang. Kebijakan biasanya bereaksi kepada efek pengendalian harga sewa dengan cara membuat peraturan tambahan. Misalnya, ada sebuah peraturan yang menyebutkan diskriminasi ras dalam perumahan, yaitu melanggar hukum dan peraturan yang mengharuskan pemilik menyediakan lingkungan hidup yang maksimal dan mencukupi secara minimal. Aturan-aturan ini susah dikarenakan biaya bisa menyebabkan biaya yang banyak dalam menerapkannya. Sedangkan saat pengendalian harga sewa dihilangkan, aturan tersebut akan menjadi tidak dibutuhkan lagi. Dalam dunia pasar bebas, harga murah akan mengalami penyesuaian agar dapat menghilangkan kekurangan yang menyebabkan tindakan yang tidak diinginkan oleh pemilik. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.